Jadi ceritanya tentang seorang kakak perempuan. Gue gak ngerti kenapa perempuan di muka bumi ini banyak banget yang stres gitu ya. Kita sebetulnya kakak perempuan ini adalah siapa ya? Mia. Si kakak Mia ini tuh punya pasangan di tahun 2017, bentar gue baca dulu, gue lupa. Ya 2016 dia punya pacar. Kita sebetulnya nama pacarnya adalah Tono gitu ya. Hubungannya dengan Tono semuanya baik-baik aja, blam-blam tentu saja. Terus abis itu tiba-tiba di satu momen jeder, Tono bangkrut. Di situ Kamia stres banget, pusing dan segala macam, dan akhirnya dia memutuskan untuk menjadi apa? Menjadi lesbiola, teman-teman. Kenapa kak dia tiba-tiba menjadi lesbiola? Karena ada seorang perempuan sebetulnya namanya Yuki ya. Yuki ini tuh naksir banget sama si Kamia ini udah jauh dari sebelum si Kamia ini pacaran sama si Tono. Dan si Yuki ini tuh bener-bener kayak royal banget lah ke si Kamia ini, bener-bener kayak suka ngasih duit, suka ngasih barang-barang branded, kalau pergi dari luar negeri tuh suka dikasih barang dan segala macam dan lain-lain. Sampai akhirnya Kamia itu kepikiran, nih apakah gue harus kembali ke perempuan ini supaya gue bisa membantu si Tono untuk kembali dari dari kebangkrutannya begitu kan. Akhirnya kembalilah tuh dia ke si Yuki ini, dan bener aja Yuki langsung menerima dengan sangat amat baik hati dan langsung memberikan banyak uang. Terus habis itu dia kasih lagi ke si Tono duitnya. Nah dari hasil duit yang dikasih sama si Yuki ini, si Mia sama si Tono akhirnya mulai bangkit lagi nih usahanya ya kan. Terus di situ akhirnya si Tono bisa mengajak Mia untuk jalan-jalan ke Bali. Dan lo tahu betul di Bali ketahuan sama Yuki. Jadi si Mia tuh gak bilang kalau misalnya Mia tuh mau ke Bali. Ternyata Yuki juga ada di Bali. Dan namanya kayak Tuhan sudah merencanakan gitu kan, kun fayakun, terjadilah duar gitu. Ketemulah mereka di Cafe Del Mar. Terus di situ benar-benar terjadi perdebatan, cekcok dan segala macam. Yuki ngerasa kayak, lo gila ya kalau bisa jalan sama Tono gitu kan. Loh, pokoknya mereka ribut, gebuk. Sampai akhirnya dijelasin sama si Tono kalau misalnya Yuki ini adalah adiknya dari bapak tirinya gitu. Jadi kayak dia tuh mamahnya si Tono ini punya suami lagi. Nah itu anak bawaan dari suaminya gitu. Jadi basically mereka berdua ini adik kakak tiri begitu say. Disinilah momen gong itu terjadi. Ternyata yang bikin si Tono bangkrut itu memang si Yuki. Kenapa Yuki bisa bikin si Tono bangkrut? Karena Yuki kesal karena Yuki ngegepin bapaknya main sama si Tono. Jadi Tono ini bisex, bapaknya juga bisex. Mereka bercocok tanam begitu say. Ketahuan nama Yuki. Akhirnya Yuki diam-diam menghancurkan Tono. Ternyata si Yuki sendiri juga yang membantu Tono melalui Mia. Lu stres gak jadi gue baca ceritanya anjing. Di situ si Mia ini mau ngasih tahu lah, mau ngadu lah ke ke emaknya si Tono nih, kayak lo lihat nih kelakuan anak lo kayak setan gitu. Tapi di satu sisi lain si Yuki juga takut kalau misalnya Tono juga ngomong kalau dia juga kayak gitu ke Mia gitu. Ngerti gak sih maksud gue? Udah lah gue gak ngerti gimana ceritanya. Pokoknya masalah itu selesai. Setelah masalah itu selesai, dia tetap lanjutin sama si Tono dan masih mau menerima Tono dengan baik-baik begitu kan say. Sampai lah di momen dia tuh kayak masih gak percaya kalau misalnya Tono